Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen inovasi tentang ISO 56004. ISO 56004 merupakan panduan internasional yang diterbitkan oleh International Organization Standardization untuk membantu organisasi dalam melakukan penilaian manajemen inovasi atau Innovation Management Assessment atau biasa disebut dengan IMA. ISO 56004 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola inovasi secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, membantu organisasi untuk memahami pentingnya melakukan IMA dan bagaimana melaksanakannya, memberikan wawasan aspek yang perlu dinilai dalam manajemen inovasi, memaksimalkan manfaat dari IMA untuk berbagai pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, kemitraan, dan investor. Selanjutnya yaitu mendukung komunikasi yang lebih baik melalui pemahaman bersama tentang manajemen inovasi. Di dalam IMA terdapat 7 prinsip. Yang pertama yaitu menambah nilai bagi organisasi dan pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud pada hal ini yaitu menilai aktivitas manajemen inovasi yang memberikan nilai nyata bagi organisasi dan pihak terkait. Selanjutnya menentang strategi dan tujuan organisasi. Menggunakan IMA untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi inovasi agar lebih relevan dengan tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu memotivasi dan memobilisasi untuk pengembangan organisasi. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses IMA untuk meningkatkan komitmen dan kepemilikan terhadap hasil inovasi. Selanjutnya tepat waktu dan fokus pada masa depan. Melakukan IMA pada waktu yang tepat untuk mengantisipasi perubahan dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu memungkinkan konteks dan mendorong adopsi praktik terbaik. Menyesuaikan IMA dengan konteks organisasi dan mempromosikan adopsi praktik inovasi terbaik. Lalu ada fleksibel dan holistik, yaitu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan menyeluruh dalam menilai berbagai aspek dalam manajemen inovasi. Yang terakhir yaitu ada proses yang efektif dan andal. Yang dimaksud adalah menjamin bahwa proses IMA dirancang dengan struktur yang jelas, sumber daya yang memadai, dan hasil yang dapat diandalkan. Proses pelaksanaannya yaitu terdapat 4. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, kesimpulan, dan menindaklanjuti. Pada konteks persiapan yaitu menentukan tujuan strategis, ruang lingkup, dan sumber daya yang diperlukan untuk IMA. Lalu pada pelaksanaan, mengumpulkan data melalui metode kualitatif dan kuantitatif, serta menganalisis hasil untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada pada kesenjangan dan area perbaikan. Lalu pada tahap kesimpulan yaitu menyusun laporan hasil dari IMA tersebut yang mencakup tentang temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Lalu menindaklanjuti yaitu mengimplementasikan rekomendasi dan merencanakan IMA berikutnya untuk memastikan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu hasil dari ISO 56004. Yang pertama yaitu ada laporan penilaian manajemen inovasi yang berisi tentang temuan utama dari proses asesmen, menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan area untuk perbaikan, yang biasanya mencakup visualisasi seperti radar chart atau peta kompetensi inovasi. Yang kedua yaitu ada rekomendasi strategis dan taktis, yaitu saran konkret tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem inovasi. Biasanya itu berupa perubahan dalam budaya inovasi, struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan proses inovasi. Selanjutnya yaitu ada peningkatan keputusan manajemen, yang berisi memberikan dasar informasi yang kuat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan strategis terkait inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu peningkatan budaya inovasi. Proses IMA melibatkan berbagai pihak dalam organisasi,
yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan terhadap pentingnya inovasi. Lalu ada mengidentifikasi gap atau kesenjangan, yang menyediakan gambaran tentang perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal sistem manajemen sistem inovasi. Lalu membuat peta jalan atau roadmap inovasi. Berdasarkan hasil penilaian, organisasi dapat menyusun rencana pengembangan inovasi yang lebih terarah. Selanjutnya yaitu ada benchmark internal dan eksternal. Hasil dari IMA dapat dibandingkan secara internal antar unit atau departemen, atau dengan secara eksternal yaitu dengan organisasi lain untuk menilai posisi inovasi pada organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.